kita nggak mungkin memperdebatkan apa isi kitab suci di sini. Itu dia. Saya nggak Menjelaskan. memperdebatkan isi Ya. kitab suci. Saya Balik justru lagi. mempertanyakan. Balik Ini lagi kan, di luar itu- kitab suci apapun. Orang Yahudi, pulau tempat mereka tinggal itu di mana? Atau daerah atau wilayah area mereka tinggal itu di mana? Nah, Nabi Adam dari mana? Nabi Adam, manusia Karena pertama yang manusia diciptakan. pertama itu menciptakan berbagai etnis, suku, kemudian juga golongan. Itu Iya, semuanya kalau mau sederhananya. ditanya itu orang Arab. Saya nggak keturunan usah dari Musa Arab. deh, yang Begitu gampang aja. aja deh. Daud itu Dari jadinya Nabi orang Adam. Arab atau orang Yahudi? Orang Arab. Daud. Orang Nabi Adamnya orang Arab kok. Jadi Daud Dijatuhinnya, orang Arab. diciptakan orang Arab. Orang Arab. Oke, ya udah Kemudian selesai sampai dari- di sini. Dari kan Oke. Nabi Adam. Berarti kesimpulan Abu menurut Nas, Abu Nas itu bapaknya manusia Nabi Adam. Abul Anbiya Nabi Ibrahim. Oke, berarti Saya rasa Nabi Nabi Adam- bapak para nabi Nabi Ibrahim. Nabi Bapak Adam daripada Arab. manusia Arab. Cuman kekuasaan. Aduh, Emang begitu. ketemu. Lo mau jadi apa? Daud Arab juga. Oh Oke. iya, karena dari Arab keturunan nggak bisa putus. Oke, ya Cuman udah. mungkin dia satu tempat ke tempat lain. Saya juga orang Arab ke Indonesia, saya jadi orang Indonesia. Ya. Saya orang Oke, Yaman. Ya Ke udah. Indonesia saya jadi orang Indonesia. Iya, kita balik Saya lagi bilang ke aja pembahasan orangnya lah. sama Gini-gini orang aja. Arab. Bang Novel, Mbak Monik, ya kita hening sejenak ya. Mbak Monik tentu punya, ada orang yang percaya, ada yang orang meyakini ya. Tapi di sisi lain, Bang Novel juga nggak sedikit ya meyakini ya. Saya sih berharap tuh kita nggak manas-manasin ya. Kita nggak justru melakukan pembelahan-pembelahan atas apa yang kita yakini. Karena menurut saya sebaik-baiknya kita menyampaikan suatu pesan ya, sebaik-baiknya ya dilakukan dengan cara yang baik juga. Iya. Gitu loh. Saya menghargai apa keyakinan Mbak Monik, saya juga menghargai positioning dari Bang Novel gitu. Tapi balik lagi kita mengangkat ini kan sebetulnya kenapa saya bicara mengenai sejarah Mbak Monik dari mana, kemudian Bang Novel dari mana, untuk mengingatkan kembali bahwa kita itu Indonesia. Gitu. Ketika kita kemudian merasa kok lebih Israel dibandingkan Israel dan lebih Palestina dibandingkan Palestina, itu jadi satu soal sebetulnya menurut saya yang jangan sampai kita ikut dalam pertentangan itu sehingga pada akhirnya kita melupakan siapa kita sungguhnya, satu bangsa Indonesia yang harus saling menghormati dan saling menghargai. Harapannya Saya kan tidak demikian. pernah mengajak orang untuk turun ke jalan menentang Palestina atau untuk mendukung Israel. Saya tidak pernah beratribut Oke. membawa bendera Israel kemanapun saya pergi. Nah, itu Jadi- Israel tuh. Saya bukan bendera, Itu. tulisan. Itu lambang. Iya, Iya, ini namanya bukan. Israel juga. Iya, tapi saya tidak pernah bawa-bawa benderanya. Warna benderanya merah saya ada putih, saya Indonesia, tidak bawa. memang Indonesia selalu sejarahnya selalu berdampingan dengan Palestina. Kita itu diambang sesuatu yang menurut saya ini nggak mudah nih, ancaman Iya. ekonomi nih. Iya, saya paham yang ditanyakan. Jadi Iya. kalau ditanya tentang Iran, Iya. perang ini tidak dimulai Februari 28, 2026. Perang ini dimulai sejak Iran mempersenjatai, melatih, Proksi-proksi yang Anda maksud. ya, Ya ada mendanai Houthi, ada Hamas, kemudian juga ada Hizbullah. Hamas, Jihad Ya. Islam, Ya. Hezbollah, Sehingga dan itulah Ansar kemudian Allah alasan di Yaman. dilakukan penyerangan oleh Amerika dan Israel ke Iran, begitu ya? Untuk kemudian Dan menghentikan pendanaan itu dan pengayaan uranium yang disebutkan itu. yang jelas perang ini dimulai sejak 7 Oktober 2023. Hari itu 7 Oktober 2023 hari Sabat, hari raya orang Yahudi Simchat Torah. Hamas, Jihad Islam dan warga sipil Gaza merangsek masuk ke Israel, menewaskan lebih dari 1.200, hampir Oke. 1.300 Ya. orang dalam waktu satu hari, menculik 253 orang. Apa yang harus Israel lakukan? Apakah orang yang diculik dibiarin aja di Gaza? Dan kenapa penyerangannya harus sekarang kepada Iran? Kalau itu harus ditanyakan. Kalau jawaban saya, karena untuk pertama kalinya Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei muncul dari bunkernya. Sehingga itu adalah waktu yang tepat, Oh, kesempatan Israel. kesempatan. Pembalas. Makanya Ali Khamenei bisa ditewaskan Ya. dan 40 orang petinggi militer termasuk komandan-komandan pasukan Garda Revolusi juga tewas. Ya, oke, itu kan reason dibalik peperangan
ada aksi, tentu ada reaksi ya, penyerangan terus dilakukan sekarang ya. Tentu juga ada pemahaman-pemahaman yang kita juga pelajari ya, bagaimana kemudian semenjak revolusi Iran ya, itu juga dipahami sebagai satu perjuangan kebangsaan yang membersamai apa yang dirasakan oleh Palestina dan lain sebagainya. Saya nggak mau lama-lama di sana, karena pasti kita udah punya pemahaman tentang apa yang kita yakini. Tapi apapun yang kita yakini, apapun yang terjadi adalah kita yang terdampak hari ini. Harga minyak dunia lambung. Kemudian juga kalau kita lihat yang negara yang sudah terdampak adalah Sri Lanka dan Bangladesh, krisis BBM dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau saya ditanya kenapa dampaknya bisa sampai ke ekonomi? Ya. Karena pertama, akhirnya Iran memutuskan menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal tangki yang harusnya bisa lewat dengan bebas tidak bisa lewat lagi. Yang mencoba lewat bisa jadi sasaran. Lalu yang kedua, kilang minyak di rudal juga sama Iran. Di Kuwait terakhir ya, itu juga menjadi nah, sasaran. Karena apa? Yang terakhir, Qatar. Gasnya di rudal sama Iran. Ini Qatar sama Iran sama-sama Islamnya nggak? Ya, yang Arab Saudi. Yang dianggap pangkalan-pangkalan dan yang punya pangkalan. Oke, berarti kalau cara berpikiran demikian, Iran secara tidak langsung mencari masalah dong. Masalah baru. Musuhnya kan harusnya kan yang dia sasar adalah Israel dan Amerika. Kenapa bisnisnya Arab Saudi, Aramco dibom juga, di rudal juga. Ya kan? Kenapa Qatar gasnya di rudal juga? Ya, ini sesuatu yang aneh. Anda melihatnya seperti apa, Bang Novel? Jadi ini kita melihat Amerika menjadi polisi dunia, bahkan boleh dikatakan bukan polisi, perampok dunia. Karena targetnya Israel itu targetnya Amerika itu 4 hari. Ini state-nya atau Trump-nya? Ini negaranya atau Trump-nya? Itu atau satu bagian? Kalau negaranya, Trump harus diturunkan dong. Nah ini ada artinya lebih banyak mendukung langkah-langkah Trump untuk Trump ini meraih keuntungan. 4 hari seharusnya sudah selesai. Itu Iran itu tunduk dan dipasang pemimpin daripada keturunan Shah Reza Pahlavi yang siap untuk dijadikan boneka, yang siap untuk dijadikan pemimpin. Ternyata gagal. Akhir perang berkelanjutan sampai saat ini karena Amerika telah gagal, dan yang paling penting Iran telah menang karena Amerika selalu memberikan atau mengajukan proposal gencatan senjata, oleh Iran ditolak. NATO nggak mau ikut campur untuk urusan Amerika. Dulu Obama nggak ada peperangan. Obama bisa tuh membawa Amerika itu ke dalam jalur damai, dan mereka ekonomi mereka jalan-jalan saja. Nah ini Amerika yang disalahkan. Memang biang keroknya Amerika ingin menjadi polisi dunia. Kalau saya bilang bukan polisi dunia, ini menjadi perampok. Akan seperti apa ujungnya? Akan tetap berkepanjangan. Jadi kita tadi prediksinya ini rame perang dunia ketiga. Betul. Ternyata enggak. NATO udah nggak ikut campur. Rusia juga nggak ikut campur secara langsung. Ini adalah juga Cina antara Amerika, Israel dan Iran. Kenapa? Ya bertiga aja, didiemin aja udah. Bu Monik, ini disebutkan bentuk perlawanan ya. Bahwa disebutkan sudah masuk agresi darat atau invasi darat, berarti ini akan panjang. Itu belum confirm ya. Yang tentang pasukan darat Amerika itu belum confirm. Sebenarnya saya mau fokusnya Israel ya. Saya tidak fokus kepada Amerika. Saya fokusnya ini Israel. Ini kan entitas, ini kan nggak bisa dipisahkan dalam case yang sekarang lagi berperang. Israel punya kepentingan tersendiri tentang Iran. Enggak. Karena Iran tentu adalah nggak melulu juga, karena ada faktor Trump juga kan di sini. Anda melihat bagaimana tanpa perannya? Trump, Israel tetap menyerang Iran. Karena Israel sudah diserang duluan. Tahun 2024, April dan Oktober, Iran sudah menyerang Israel duluan. Tanpa Trump, ingat Juni 2025 Israel pun menyerang Iran tanpa ada Amerika. Anda nggak melihat bahwa sosok Trump ini yang kayak Netanyahu ini kayak sebenarnya gini, dan Mur yang kan ketemu kita mau tiba-tiba bahas langsung, katanya kan? konteksnya Indonesia ya. Iya. Saya justru ingin mempertanyakan nih ke orang Indonesia. Ada korban rudal Iran yang jatuh di daerah Palestina. 4 orang perempuan Palestina tewas karena rudal Iran.
di daerah Hebron. Hebron itu terbagi dua, Oke. setengah buat Israel, setengah buat Palestina. Oke. Nah, pertanyaan saya, orang Indonesia berpihak kemana nih? Kalau Ke disebut- Iran atau tetap ke itu, Palestina? ya, dalam perang kan ada collateral damage namanya kan. Oke, jadi anggap aja itu collateral damage. Kalau dianggapnya seperti itu bahwa itu bagian dari perjuangan, ya pastilah kita berempati pada setiap korban. Ya kita Iya. nggak mungkin lah, apalagi sipil ya. Nah, sekarang gini, posisi Indonesia di BOP menurut Anda seperti apa? Kalau terakhir kan Pak Prabowo kasih statement bahwa berada di situ untuk berkontribusi terhadap kemerdekaan Palestina. Silakan masuk BOP, bagus. Dewan Perdamaian Gaza, programnya apa? Membangun rekonstruksi Gaza, mengirimkan pasukan, menempatkan pasukan perdamaian yang menjaga perbatasan Israel dan Gaza. TNI kita kalau bisa berada di tempat itu sangat bagus. Saya setuju. Saya setuju juga Presiden Prabowo menjadi mediator antara Iran dan Israel. Oke. Karena apa? Semuanya demi perdamaian. Masalahnya orang Indonesia ini unik. Prabowo masuk Dewan Perdamaian Gaza, ditentang. Mau jadi mediator Iran supaya damai, ditolak juga. Jadi nih Oke. Indonesia nih posisinya ambigu, Gimana menurut Anda, aneh. Bang Novel, mengenai Suka posisi perang. Indonesia Jadi di BOP? kita kan ini kan boleh dikatakan Indonesia punya tokoh-tokoh agama yang bisa mereka menyampaikan pendapat fatwa-fatwanya, dan itu memang terjadi perbedaan pendapat. Biasa perbedaan Dan pendapat. Pak Prabowo kan sudah memanggil kan, Iya, yang namanya sudah tokoh-tokoh memanggil agama tokoh-tokoh, ke istana. tetap disampaikan sikap yang keberatan-keberatan. Kemudian yang ini adalah mungkin salah satu solusi kalau kita nggak masuk juga, artinya nggak tempur di dalam secara untuk bisa mendamaikan, kita di luar jadi penonton terus. Oke, Maka artinya apa yang dijalankan Prabowo ini adalah ikhtiar yang Allah itu melihat perjuangannya, niatnya untuk membela Palestina. Urusan hasil nanti kita bisa lihat. Dan Prabowo punya catatan, ketika memang sudah tidak menguntungkan, tidak menguntungkan posisi Indonesia masuk di BOP, Prabowo berjanji akan keluar dari BOP kalau memang merugikan Palestina. Nah, maka Prabowo minta didukung oleh ulama-ulama agar bisa tempur di dalam. Boleh nggak saya bagian terakhir itu, susah meluruskan image Israel. Saya mengutip penasehat senior dari Presiden Uni Emirat Arab, Dr. Anwar Gargas. Dia mengatakan kepada sebuah media, Iran telah menyerang Uni Emirat Arab dan negara-negara lain di Teluk Persia. Hal itu justru mendekatkan mereka dengan Israel dan Amerika. Ini Dr. Anwar Gargas, penasehat Presiden Uni Emirat Arab. Serangan Iran berdampak pada menguatnya aliansi antara Israel dengan negara-negara Arab. Udah punya kesepakatan Abraham. Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, Bahrain bersahabat. Kini mungkin lebih banyak lagi yang ingin masuk kesepakatan Abraham. Ada Oman. Bisa jadi karena Oman diserang. Ada Kuwait. Mereka merasa orang Yahudi, bangsa Israel itu ternyata bukan musuh. Musuh kita justru ternyata Iran. Bang Kenapa? Novel ada komentar soal itu? Jadi apa yang diperjuangkan sampai saat Ya, ini, mengenai bahwa sudah mulai ada disebutkan ada pembangunan kesepahaman ya antara ya negara-negara. jadi kalau kesepahaman yang terdampak pasti serangan. mereka ini bagaimana untuk tetap pada Ya. tujuannya Oke. untuk simpati kepada Palestina, nggak pernah bakal simpati kepada Israel dengan apapun, catatan apapun, karena bagaimanapun luka kita nggak bakalan sembuh. Karena kota suci yang ketiga yaitu Masjid Al-Aqsa mereka masih tempati sampai saat ini. Itu adalah tempat ibadah kita. Masjid Al-Aqsa adalah yang harus kita perjuangkan. Jadi nggak bakalan berhenti sebelum Al-Aqsa kembali ataupun Palestina merdeka. Bagaimanapun cara mereka, tujuan mereka untuk kembalikan Al-Aqsa dan Palestina merdeka. Itu tujuan. Baru terungkap sekarang bahwa tujuannya bukan hanya Palestina merdeka. Tujuan sebetulnya ternyata adalah merebut Al-Aqsa. Oh iya, itu tujuan Ini kita. sesuai sekali dengan Iran. Warisan dari Khomeini, warisan dari pendiri Iran, Republik Islam Iran, adalah Hari Al-Quds. Jumat terakhir bulan Ramadan adalah ditetapkan sebagai Hari Al-Quds. Di hari ini orang
Muslim di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia boleh ya dalam hal ini menyampaikan isi hatinya tentang Al-Quds. Dan biasanya narasi-narasi yang muncul adalah anti-Israel. Tujuannya ternyata merebut Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang direbut oleh Raja Daud. Kota Bait Suci maksudnya. Dan Yerusalem sudah menjadi ibu kota dari kerajaan Israel sejak masa Daud. Buat apa direbut? Ini kan sejarahnya sejarah Israel. Ya. Jadi Ini kan perbedaan, bagi lagi perbedaan. Perbedaan. Iya, pemahaman tapi dan lain maksudnya sebagainya. gini, Ada Pak juga Abraham. faktor kalau misalnya ditarik lagi pembakaran masjid yang ada di sana, tragedi Tidak itu pernah dan lain ada sebagainya. pembakaran masjid. Enggak, maksud saya gini Pak Abraham. Ini kan baru dimunculkan nih bahwa ada narasi untuk merebut Yerusalem Al-Aqsa. Ini bahaya. kalau doa lintas agama sesuai keputusan MUI, pluralisme haram. Kalau kita mau jadi orang yang toleran, harus menerima keberadaan Israel. Karena sekali lagi, semua bangsa di bumi punya tanah.